Sebelum masuk ke topik atau latihan tentang perasaan, apa sih yang membuat Anda merasa tersinggung? Kira-kira Anda tuh tersinggung oleh kata-kata mungkin dari orang tua Anda. Mungkin Anda tersinggung dari teman Anda. Mungkin Anda tersinggung dari bos Anda. Leadership is fun! Halo good leader, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Agung, founder dari growing.id. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Oke, nah, video sebelumnya kita pernah membahas tentang authentic leadership. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton tentang authentic leadership, silakan klik yang di atas ini. Oke, nah, persyaratan utama tentang authentic leadership adalah self-awareness. Kira-kira harus punya kemampuan apa sih dalam mempunyai sebagai karakter yang authentic leadership? Yang pertama adalah kemampuan kecerdasan emosi. Yang kedua adalah kemampuan pemahaman diri secara utuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemampuan kecerdasan emosi. Oke? Nah, sebagai informasi, bahwa kita sebenarnya pada dasarnya manusia mempunyai emosi negatif dan emosi positif. Yang dua-duanya sebenarnya berguna dalam kehidupan kita. Cuman kita berguna itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke? Nah, saya akan kasih perbandingan biar lebih clear lagi, yaitu saat digerakkan oleh emosi negatif dan saat digerakkan oleh emosi positif. Nah, yang pertama tentang atensi menyempit dan menjadi fokus. Nah, yang berikutnya adalah atensi melebar dan menjadi terbuka pada saat emosi positif. Jadi dua-duanya itu terjadi respon yang berbeda. Kalau yang satu itu responnya langsung fokus, kalau yang emosi positif, atensi melebar menjadi terbuka, responnya langsung, dia justru malah seperti helikopter. Justru lebih luas lagi. Oke, biar lebih detail lagi. Nah, kalau emosi negatif adalah hati dan pikiran dan energi hanya terarah pada masalah. Itu saking fokusnya yang seperti itu. Tapi emosi positif, hati dan pikiran jadi terbuka pada berbagai nuansa realitas dan potensi kreatif. Oke. Berikutnya, kalau emosi negatif cenderung bersikap narsistik, yaitu berpusat kepada diri sendiri dan tidak peka kepada orang lain. Namun, kalau emosi positif cenderung bersikap terbuka kepada orang lain dan menjadi lebih peka pada orang lain. Oke. Berikutnya, kalau emosi negatif, dunia menjadi sempit dan ada pemisahan diri dari kebersamaan dengan orang lain. Kalau emosi positif, dunia jadi terasa lega dan luas dan dapat menghayati diri sebagai bagian dari kebersamaan dengan orang lain. Oke, berikutnya, cenderung jadi defensif jika kita gerakan oleh emosi negatif. Kalau kita gerakan pada emosi positif, cenderung jadi kreatif. Sekali lagi teman-teman, saya tekankan bahwa emosi negatif dan emosi positif itu bisa berguna. Jadi tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Jadi dua-duanya itu berguna sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Oke? Berikutnya, nah, kita akan coba belajar untuk mengenal perasaan Anda. Ini salah satu tentang kecerdasan emosi. Oke, saya pun juga masih tetap belajar tentang mengenal perasaan saya sendiri. Oke, saya coba share, berbagi kepada Anda. Oke, nah, sebelum masuk ke topik atau latihan tentang perasaan, apa sih yang membuat Anda merasa tersinggung? Kira-kira Anda tuh tersinggung oleh kata-kata mungkin dari orang tua Anda. Mungkin Anda tersinggung dari teman Anda. Mungkin Anda tersinggung dari bos Anda. Atau mungkin Anda tersinggung dari kata-kata orang lain yang mungkin tidak kenal. Sekali lagi, apa yang membuat Anda merasa tersinggung? Nah, kita coba main perasaan ya, kira-kira perasaan seperti apa. Oke? Kalau misalnya ada perasaan lain yang tersinggung, silahkan komen di bawah ini. Mungkin Anda bisa mengutarakan perasaan-perasaan yang mungkin Anda tersinggung. Oke? Baik, berikutnya. Nah, kita coba latihan nih. Yang pertama latihan tentang mengenal perasaan Anda.
kita coba berlatih bagaimana kita mengenali perasaan Anda. Kadang-kadang kita mungkin hanya cuman gundah gulana, cuman bingung. Nah, kita coba mengungkapkan perasaan Anda dengan bentuk gambar. Oke? Mungkin saya kasih waktu 1 menit. Oke, gambarkan perasaan Anda pada saat ini. Siapkan kertas, pulpen atau pensil, silahkan gambar dalam waktu 1 menit. Siap? Saya hitung sampai 3, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, kalau sudah, nah, kalau Anda ingin mengungkapkan perasaan Anda dari gambar-gambar Anda, silakan bisa komen di video kami. Saya akan coba balas dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa berdiskusi, bisa lebih berkomunikasi dengan baik untuk para sahabat growing. Oke? Berikutnya. Nah, ini juga penting nih. Biasanya kita mempunyai namanya champion dan champ. Kita coba belajar kira-kira saya merasa dihargai ketika apa. Contoh misalnya, saya merasa dihargai ketika bos saya mengatakan terima kasih. Nah, tolong Anda tulis ketika apa Anda bisa merasa dihargai. Saya merasa dihargai ketika orang tua Anda mengatakan bla 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 bla. Atau saya merasa dihargai ketika sahabat saya mengatakan bla 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 bla. Atau saya merasa dihargai ketika pacar saya mengatakan bla bla bla. Tolong Anda tulis dengan detail sedetail mungkin sehingga Anda bisa mengenal tentang perasaan Anda dengan baik. Nah, berikutnya di kolom berikutnya tentang champ. Nah, saya merasa tidak dihargai ketika atasan saya mengatakan bla bla bla. Atau contoh yang lain, saya merasa tidak dihargai ketika pasangan saya mengatakan bla bla bla. Atau saya merasa tidak dihargai ketika pacar Anda atau ketika sahabat Anda mengatakan bla bla bla. Silakan tulis. Makin banyak Anda menulis dari 2 kolom ini, berarti Anda bisa lebih mengenal Anda diri sendiri dengan baik. Waktu 1 menit dari sekarang. Oke, nah, jika sudah teman-teman, mungkin Anda bisa baca lagi dan Anda rasakan tentang tulisan Anda tadi. Bagaimana Anda bisa merasakan kalau Anda dihargai. Coba baca lagi. Dan bagaimana Anda merasakan kalau Anda tidak dihargai. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin mengungkapkan perasaannya, silakan komen di bawah ini. Atau teman-teman ingin mengutarakan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin butuh penjelasan, silahkan komen di bawah ini. Oke, saya akan tunggu komen-komen Anda dan saya akan menjawab sebaik mungkin. Oke. Nah, refleksi dan berbagi. Nah, kira-kira pada saat Anda menulis, apa yang Anda rasakan dan Anda pikirkan pada saat Anda menggambar perasaan Anda, dan menulis champion dan versus champ. Kalau bisa, Anda bisa menulis dari pertanyaan ini. Sekali lagi, coba Anda tulis apa yang Anda rasakan dan pikirkan pada saat Anda menggambar perasaan Anda tadi dan menulis champion versus champ. Silahkan tulis. Oke, kalau Anda sudah menulis, pertanyaan berikutnya,
Pembelajaran apa dan nilai-nilai apa yang Anda dapat setelah melakukan kegiatan tersebut? Saya ulang, pembelajaran apa dan nilai-nilai apa yang dapat setelah melakukan kegiatan tersebut? Silakan Anda tulis secara detail sehingga Anda bisa merasakan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda proses dalam perasaan Anda, dan berproses dalam pikiran Anda. Oke? Nah, jika Anda mungkin ingin mengungkapkan perasaan Anda atau menjawab tulisan-tulisan ini, silakan komen di bawah ini. Saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Oke? Oke. Itu ya teman-teman. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan kita akan membahas ke video berikutnya. Nah, bagi teman-teman ingin tahu tentang kecerdasan emosi yang lain, teman-teman bisa klik di bawah ini. Itu tentang bersyukur. Dan teman-teman bisa belajar tentang kecerdasan emosi yang lebih banyak lagi. Oke? Saya coba katakan, leadership is